Milan sedang berburu amunisi anyar pasca memastikan gelar Scudetto musim ini. Jay Itzes menjadi salah satu incaran Nerazzurri untuk menambah kekuatan di lini belakang. Seandainya terwujud, Jay Itzes bakal membawa citra baik untuk sepak bola Indonesia. Apalagi pemain kelahiran Merlo ini diprediksi bakal cocok dengan skema Simone Inzaghi. Sang pelatih diketahui sangat gemar menggunakan formasi dengan 3 bek sejajar. Berkah apa sajakah yang akan didapat jika Jay Itzes bergabung dengan Inter Milan? Strategi memperkuat pertahanan dengan cara murah. Inter Milan harus rela ditinggal para pemain inti di lini bertahan musim panas lalu. Pasukan Labenia Mata kehilangan para pemain seperti Andre Onana, Milan Skriniar, hingga Robin Gosens. Untuk menambal skuad, manajemen punya strategi transfer yang cukup cerdas. Mereka memboyong para pemain berharga murah yang kurang mendapat sorotan. Namun, para pemain yang direkrut tentunya memiliki kecocokan dan kualitas yang diharapkan Simone Inzaghi. Giuseppe Marotta selaku CEO mengakui ini merupakan tugas berat. Nama besar Inter Milan harus tetap terjaga. Ini tugas berat melihat situasi yang ada. Saya akan berjuang dengan baik, ucap Marotta. Marotta mendatangkan 4 pemain yang kurang tersorot tapi punya kualitas jempolan. Mulai dari Jan Bisek, Francesco Acerbi, hingga Jan Sommer. Ketiga pemain ini didatangkan hanya dengan mahar sekitar 17 juta euro. Jumlah ini tentunya berbanding jauh saat klub untung sebesar 53 juta euro saat melepas para pemain inti lini bertahan. Cara ini ternyata berhasil membuahkan hasil luar biasa bagi Nerazzurri di musim ini. Inter Milan sukses meraih Scudetto dengan statistik yang luar biasa. Anak asuh Simone Inzaghi menjadi tim dengan pertahanan terbaik dari 5 liga top Eropa dengan hanya kebobolan 19 gol. Catatan ini bahkan mengungguli Real Madrid dan Bayer Leverkusen. Real Madrid diketahui sudah kebobolan 22 gol dari 34 laga di La Liga. Sementara skuad di Werkself sudah kebobolan 23 gol dari 32 yang dimainkan. Melanjutkan tradisi, andalkan darah Indonesia. Inter Milan dikenal sebagai klub Italia yang kerap mempercayai pemain berdarah keturunan Indonesia. Sebelumnya Nerazzurri sempat mendatangkan Raja Nainggolan di tahun 2018. Pemain keturunan Batak ini dibeli dari AS Roma seharga 38 juta euro. Nainggolan langsung menjelma menjadi andalan pasukan Luciano Spalletti di musim perdananya. Spalletti mengaku sangat suka dengan gaya permainan dan kinerja dari Nainggolan. Raja melakukan hal yang menjadi kekuatannya, kualitasnya penting bagi kami, ujar Spalletti. Alhasil Nainggolan mampu memainkan 29 pertandingan dengan catatan 6 gol dan 3 assist. Namun performa sang pemain tidak konsisten dan gagal membuahkan hasil maksimal. Selama berseragam biru hitam, pemain berpostur 177 cm itu gagal meraih trofi apapun. Nerazzurri hanya mampu duduk di peringkat 4 klasemen akhir Serie A musim 2018-2019. Inter Milan kemudian melanjutkan tradisi merekrut pemain keturunan Indonesia. Emil Audero Mulyadi berhasil didatangkan dari Sampdoria dengan status pemain pinjaman. Dengan bangga, Nerazzurri memperkenalkan pemain kelahiran Mataram ini ke hadapan publik Giuseppe Meazza. 2 budaya, 2 jiwa, 2 dunia yang bertemu. Ketenangan laut Indonesia berpadu dengan ketahanan dan kekuatan pegunungan Piedmont. Kualitas yang jadi ciri khas Emil Audero Mulyadi, kiper anyar Nerazzurri sejak kecil. Tulis Inter di laman resmi klub. Emil Audero Mulyadi didatangkan sebagai pelapis Jan Sommer apabila berhalangan hadir. Walaupun menjadi pilihan kedua, Emil masih mendapatkan kesempatan bermain. Dirinya bermain penuh saat melawan Empoli dan mampu meraih clean sheet. Peluang Jay Itzes berseragam biru hitam. Jay Itzes mencuri perhatian berkat performa memukaunya bersama Venezia. Pemain kelahiran Merlo tersebut berhasil membawa Venezia di peringkat 3 klasemen Serie B. Venezia sendiri hanya membutuhkan 1 kemenangan untuk mengunci tiket promosi. Dengan catatan Como 1907 gagal meraih kemenangan di pertandingan terakhir Serie B. Itzes bahkan berhasil mencetak 2 gol spektakuler di pertandingan kontra Catanzaro. Namun sang pelatih Paolo Vanoli tetap mengkritik performa sang pemain. Di laga itu, Bang Jai mendapat kartu kuning oleh sang pengadil lapangan. Jai membuat saya marah ketika dia mudah melakukan kesalahan dalam situasi sepak pojok.
dan karena dia harus mencari solusi dengan situasi bola seperti itu. Cetus Vanoli dikutip laman Tutto Venezia Sport. Meski begitu, secara keseluruhan Jay Itzes sudah tampil dengan cukup bagus di Venezia. Performa bagusnya ini membuat Inter Milan ingin memboyongnya. Inter Milan sendiri saat ini memang sedang dikabarkan untuk mencari bek tengah potensial. Hal itu dilakukan Nerazzurri untuk menambah kedalaman skuadnya musim depan. Bahkan ketertarikan Inter Milan ini ditanggapi langsung oleh pemain berusia 23 tahun ini. Inter Milan tertarik mendatangkanku dari klub Venezia FC pada musim depan 2024-2025. Mohon doanya, kata Jay Itzes. Karir Jay Itzes akan semakin melonjak drastis apabila bergabung ke Inter Milan. Pemain keturunan Belanda itu memang punya kualitas mumpuni saat membela Venezia di Serie B. Bang Jay dinilai punya ketenangan yang luar biasa saat sedang memegang bola. Kemampuan tersebut sempat diperlihatkan dalam suatu momen saat pertandingan Serie B. Saat itu, Bang Jay mencoba mengamankan bola saat berhasil merebut dari kaki lawan. Hebatnya, pemain 23 tahun ini sempat memamerkan skill memutar badan untuk mengelabui lawan. Selain itu, mantan pemain Go Ahead Eagles ini punya pendistribusian bola yang sangat baik. Jay bahkan seringkali maju ke depan untuk membantu membangun serangan. Hal itu sempat dilakukannya saat skuad Leoni Alati berhadapan dengan Feral Pisayo. Bang Jay maju hingga sepertiga pertahanan sebelum memberikan umpan kepada rekan setimnya. Tentu saja kemampuan yang dimiliki sang pemain akan semakin berkembang jika bergabung dengan Inter Milan. Sebab dia merasakan tangan dingin Simone Inzaghi. Beberapa pemain sudah merasakan perkembangan sejak diasuh oleh sang pelatih. Sebut saja Alessandro Bastoni yang saat ini menjadi palang pintu utama skuad Nerazzurri. Padahal bek asal Italia ini sebelumnya sering dicemooh karena performa yang kurang konsisten. Kemudian ada Nicolo Barella yang dikenal sebagai jenderal lini tengah Italia. Dalam 2 musim terakhir, Barella berhasil konsisten bersama skuad La Beneamata. Berkah Jay Itzes bagi sepak bola Indonesia. Dengan bergabungnya Jay Itzes ke Inter Milan, tentunya akan meninggalkan citra baik bagi Indonesia. Bek kelahiran Mierlo ini bakal membuat para pemain Indonesia lebih semangat. Sejauh ini masih banyak para pemain Indonesia yang belum berkesempatan main di luar negeri. Andi Nur Hadi Sufi selaku jurnalis sempat membeberkan hal tersebut. Jam 9 malam waktu Paris, ada satu pemain ke gym sendirian. Dia bekerja keras supaya bisa abroad. Si rajin ini adalah pemain yang sering dibully netizen, kata Andi. Namun Andi saat itu tidak menyebutkan nama pemain yang dia maksud. Saat ini kiprah timnas Indonesia di Piala Asia U23 juga membawa berkah dengan sorotan dari para pelatih ternama. Roberto Mancini bahkan sempat hadir langsung menyaksikan pertandingan melawan Irak. Ex-pelatih Inter Milan merekomendasikan 4 pemain yang cocok bermain di Liga Italia. Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Justin Hapner, hingga Nathan Choaon dianggap cocok bermain di Serie B. Dengan berkah Jay Itzes tampil cemerlang, akankah Bang Jay suatu saat nanti bisa membela Inter Milan?